Hati-hati kalau mau milih rumah. Kalian ada yang lagi mau beli rumah kah? Kalau iya, pilih yang bener. Lingkungannya sudah cocok atau belum? Pemilik sebelumnya sudah oke atau belum? Jangan sampai terjadi seperti pasangan Scott dan Annie yang mau saya ceritakan berikut ini. Hi guys, welcome back to my channel and it's me, Ivani. Seperti yang tadi saya bilang, hari ini saya mau menceritakan tentang The Intruder, rumah yang dihantui oleh pemilik lamanya. Kita langsung aja, yuk! Adalah sepasang suami istri. Si suami bernama Scott, si istri bernama Annie, dan memiliki teman bernama Mike. Pemilik rumah bernama Charlie. Saya memperkenalkan orang-orang di dalam film ini dulu. Annie dan Scott adalah ceritanya ini pasangan suami istri yang sukses banget. Si Scott ini karirnya sangat melejit. Mereka berdua itu tinggalnya di apartemen. Sampai pada satu titik, Annie dan Scott ini ngerasa bahwa tinggal di apartemen bukanlah jawaban lagi untuk membangun sebuah keluarga. Akhirnya mereka memutuskan kayaknya sebaiknya kita mencari rumah nih, mencari rumah yang rada sedikit besar dan rumah di land, bukan di apartemen lagi. Karena mereka akan merencanakan untuk punya anak, pokoknya membentuk keluarga yang seutuhnya. Nah, mereka sepertinya memang beberapa kali sudah melihat rumah di Napa Valley. Di Napa Valley rumahnya bernama Foxlove. Dari hasil mereka cari-cari sih, rumah yang akan dijual ini kayaknya rumahnya menarik. Dan pada suatu saat mereka merencanakan untuk pergi datang langsung ke Napa Valley untuk melihat langsung seperti apa nih ceritanya rumahnya tersebut, si Foxlove ini. Perjalanan menuju Napa Valley ini sangat sangat lancar, terus juga perjalanan menuju masuk ke dalam rumahnya ini sangat teduh gitu ya. Saya yang lihat aja kayaknya rasanya pengen banget punya rumah di sana. Kanan kirinya taman, hampir-hampir menyerupai hutan. Pokoknya tempat yang sangat menarik untuk memang ditinggali. Annie dan Scott akhirnya turun dari mobil, lalu sebelum masuk rumahnya mereka lihat dulu kiri kanan, lihat tamannya. Tamannya bagus ya Annie ya. Iya nih Scott, kayaknya cocok banget nih buat saya. Tapi ternyata nggak lama kemudian mereka disambut sama suara tembakan-tembakan yang bertubi-tubi. Langsung si Annie kaget gitu. Ternyata si Annie bilang, ini apaan nih? Kenapa ada suara-suara tembakan? Ternyata nggak lama kemudian keluarlah si Charlie. Hai semuanya, kata si Charlie. Sorry ya, saya baru saja menembak rusa, baru saja menembak Bambi ya kalau bahasa Inggrisnya. Saya baru menembak Bambi nih karena si Bambi ini suka ngegangguin taman-taman, jadi taman saya jadi rusak. Tapi tenang aja kok, ini semuanya sudah saya atur, kalian pasti suka. Kalian datang sini mau beli rumah ini kan? Kalian mau lihat-lihat kan? Kalian pasti suka dengan rumah saya ini. Ayo mari masuk. Nah, si Scott sama si Annie nih merasa, buset deh, ini pemiliknya aja sampai mesti ngebunuh Bambi, ngeri juga ya. Tapi ya sudahlah, karena memang pemandangan rumahnya itu bagus, mereka iya ayo. Nah, mulailah perjalanan mereka untuk ngeliat-ngeliat rumahnya. Dari kamarnya, dari kamar mandinya, dapurnya, ruang tamunya, semuanya so lovely, so vintage, big, and so cozy. Jadi bener-bener comfort deh rumahnya si Charlie ini, diatur oleh si Charlie. Kata si Charlie, rumah ini memang selalu saya rawat dengan baik, dan juga memang sih ada sedikit yang harus direnov karena sudah rada-rada sedikit tua, tapi saya rasa bisalah kalian yang merenovasi. Yang pasti keadaan di rumah sudah cukup terawat dan siap dimasuki oleh penghuni baru. Begitu kata si Charlie. Scott and Annie melakukan percakapan dengan si Charlie. Jadi gimana nih Charlie, kamu mau jual berapa? Ya seperti itulah ya percakapan antara calon pembeli dan penjual. Lalu si
Scott juga ada nanya, kamu nanti gimana gitu, kamu nanti akan tinggal di mana, segala macam. Ya, saya akan tinggal di Florida sepertinya. Kalau rumah ini terjual, nanti saya akan pindah bersama anak saya. Oh gitu, oke. Jadi sekarang ini kamu tinggal sendiri di sini? Iya, saya tinggal sendiri. Jadi makanya saya juga mau jual rumah ini, karena dulu saya tinggal bersama istri saya dan 2 anak saya. Tapi 2 anak saya juga sudah pergi, istri saya juga baru meninggal 2 tahun yang lalu karena cancer. Oh, I'm so sorry, kata si Scott and Annie. Ya, baik. Kalau boleh dijual dengan harga berapa nih? Pasangan suami istri ini menanyakan soal harga dan melakukan deal-dealan harga ya. Tetapi deal-dealan harga ini nggak dilakukan cukup lama karena memang si Annie ini bener-bener udah kepincut sama rumah yang sangat indah ini. Jadi walaupun harganya juga fantastis yang ditawarkan oleh si Charlie, pasangan ini akhirnya memutuskan untuk membeli rumah ini. Dan akhirnya proses untuk pembelian selesai, mereka langsung segera pindah. Annie dan Scott akhirnya pindah ke Foxlove. Dan akhirnya mereka juga berpisah dengan si Charlie. Charlie juga dimana hari dia pindah, Annie dan Scott pindah, di hari tersebut juga lah si Charlie keluar dari rumah. Mereka saling mengucapkan perpisahan, bye gitu ya. Kamu jadi kemana Charlie? Oh ya, saya ingin segera menyusul putri saya ke Florida. Oke, bye. Semoga perjalanan kamu menyenangkan dan sebagainya. Kembali ke Annie dan Scott. Namanya rumah baru, Annie dan Scott akhirnya memutuskan untuk mengundang teman baik mereka, si Mike dan pasangannya, untuk bermalam di Foxlove. Ketika sedang bermalam di Foxlove, ini mereka sudah mengadakan jamuan makan malam, minum-minum, ngobrol tentang rumah tersebut. Lalu nggak lama si Mike izin permisi keluar sebentar untuk ngerokok. Jadi si Mike keluar sebentar ngerokok sambil dia lihat kiri kanan. Lalu karena tamannya begitu luas, begitu indah gitu ya, jadi si Mike juga ngerasa sah-sah aja kalau saya pipis di sini kali ya. Jadi si Mike pipislah di taman bunga mawar di Foxlove. Setelah itu si Mike masuk lagi dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Lalu si Mike ini dan pasangannya izin tidur. Ketika mereka bangun keesokan paginya dan ingin pamit pulang, si Mike sangat kaget karena pada waktu ia melihat mobilnya, tepatnya di jok mobilnya, ternyata jok mobilnya itu sudah ada bekas sundutan rokok. Lalu terkejut banget dong si Mike. Loh, ini siapa ya yang bikin begini gitu. Si Scott yang melihat itu, Scott bilang, ini kamu sendiri kali, semalam kan kamu mabok, kamu keluar, ya mungkin kamu sendiri yang menyundut. Si Mike rada bingung. Gak mungkin. Mobil itu adalah salah satu benda yang paling saya sayangin, itu ya mobil. Gak mungkin saya yang menyundut sendiri. Kamu lupa kali, kamu mabok kali, kayak gitu ya. Ya sudah, akhirnya mereka tidak memikirkan hal ini, mereka kembali pulang dan melakukan aktivitas masing-masing. Pada suatu pagi yang cerah, ketika si Annie lagi beres-beres rumah, dan mau mulai masak-masak di dapur, si Annie kaget dong, shock melihat di jendela ternyata ada si Charlie nih lagi potong rumput dengan menggunakan alat pemotong rumput ya tentunya ya. Lalu langsung si Annie ini telepon ke si Scott. Halo sayang, tahu nggak siapa yang saya lihat? Siapa? Itu loh si Charlie lagi potong rumput di depan rumah kita. Loh, potong rumputnya kita? Iya, potong rumputnya kita. Kok bisa sih? Bukannya dia bilang dia mau pergi ke Florida? Gak tahu juga deh katanya si Annie. Akhirnya gak lama kemudian si Scott memutuskan pulang nih. Lalu mereka bersama-sama menemui si Charlie. Loh, Charlie, katanya kamu mau pergi ke Florida, emang nggak jadi? Iya nih, nggak jadi, kayaknya masih ada hal yang harus saya beresin.
Oh gitu, terus kamu tinggal di mana jadinya? Saya tinggal di deket-deket sini, di Royal Hotel, deket-deket sini. Oh iya. Harusnya kamu nggak usah repot-repot potongin rumputnya kita. Nggak apa-apa, kata si Charlie tadi. Saya lihat sini rumputnya sudah tinggi-tinggi, akhirnya saya bantuin untuk potong. Nggak apa-apa kok, harusnya nggak usah sih, katanya si Scott ya. Lalu si Annie buru-buru mencolek si Scott. Udahlah sayang, nggak apa-apa, kasihan udah tua, biarin aja dia potong rumput, mungkin itu juga menjadi kesenangannya dia kan. Udah biarin aja. Ya seperti itu. Akhirnya malahan si Annie ini dengan baik hatinya mengundang si Charlie untuk ikut dalam perjamuan Thanksgiving yang akan mereka adakan sebentar lagi. Nah setelah itu si Charlie pergi, lalu si Annie bilang nih sama si suaminya, udah biarin aja, nggak apa-apa lah. Lalu si Scott bilang, jangan sayang, saya juga aneh. Ini sebenarnya saya sangat nggak suka loh ya sama si Charlie, karena dia sudah melanggar privacy. Dia bilang dia mau pergi, tapi tiba-tiba dia muncul. Kamu nggak berasa aneh ya, Annie? Enggak sih, nggak apa-apa lah, kayak gitu ya. Ya sudahlah, akhirnya hal ini dibiarkan oleh mereka karena mereka menganggap nggak apa-apa. Seperti sampai di hari Thanksgiving. Jadi di acara Thanksgiving di rumah si Scott and Annie ini dihadiri oleh si Charlie, dihadiri juga oleh si Mike dan pasangannya. Ketika lagi ngobrol-ngobrol, si Charlie dan si Mike terlibat obrolan yang sangat tegang. Bagaimana tidak? Jadi ceritanya si Mike ini menyarankan kepada si Scott, Scott, ini ya, saya rasa ya, rumah kamu nih ininya harusnya dijebol nih, biar tambah luas. Harusnya ini direnov gitu ya. Nah si Charlie langsung dong, dia bilang gini, enggak, ini nih udah bagus, ini kayak gini, ini nggak boleh dirubah lagi ya. Ini kalau bisa Scott, kamu jangan rubah lagi. Ini sudah bagus banget, ini sudah ideal banget kayak gitu. Jadi si Scott ini, si Charlie ini tuh sangat nggak rela kalau rumahnya itu ada diapa-apain. Jadi antara si Charlie dan si Mike ini bener-bener terlibat obrolan yang cukup tegang lah intinya. Jadi si Mike dari sisi anak muda yang ya ilah sekarang mah udah nggak zaman lagi, ini kayak begini-begini nih udah jangan ada. Dari sisi si Charlie, jangan, ini harus dipertahankan ya. Nah dalam bayangannya si Charlie tuh udah gedek banget deh sama si Mike, kepengennya digetok aja palanya kayak gitu. Nggak lama kemudian setelah perjamuan Thanksgiving ini selesai, Mike pulang belakangan, Charlie pulang duluan. Lalu si Mike langsung ngadu ke Scott, itu saya rasa si Charlie ini orangnya aneh loh. Kamu tahu kan waktu itu mobil saya yang kesundut rokok itu, saya rasa itu dia yang melakukan. Pasti si Charlie yang melakukan itu karena pada malam itu saya tuh pipis di bunga mawar di situ. Jadi dia pasti marah. Ini orangnya kayaknya aneh nih. Ini orang kayaknya mau pertahanin rumahnya banget. Kamu lihatlah tadi kita ngobrol-ngobrol, dia tetap mau pertahanin rumahnya. Dan itu memang benar. Si Charlie ini sering sekali mengendap-endap dan melihat keadaan rumahnya dia. Jadi kadang-kadang dia ngintip sana, ngintip sini ke arah Foxlove, ngintipin Annie lagi mandi dan segalanya dan segala rupa. Jadi dia bisa tiba-tiba ada di dalam Foxlove, dia ngintip-ngintip. Begitu cerita di dalam filmnya. Entah masuk dari mana dia. Pokoknya dia selalu mengamati. Sampai-sampai si Charlie ini juga mengamati kalau si Scott sama si Annie sering berdua-duaan. Tapi mereka belum tahu sama sekali bahwa mereka lagi diintai oleh Charlie. Serem banget ya. Harusnya mereka memang sudah ada feel kayak ada stranger di dalam rumahnya, kayak ada bunyi-bunyi berderik-derik, tapi mereka sama sekali nggak kepikiran kalau yang ada di dalam, kalau bunyi-bunyi itu dihasilkan oleh si Charlie yang memang berada di dalam rumahnya. Singkat cerita, si
Si Charlie memang berada di sekitar rumah tersebut, setidaknya menurut pengetahuan si Scott dan Annie. Jadi kalau misalnya Annie lagi benerin rumput, tiba-tiba dia datang membantu. Annie lagi benerin lampu, dia tiba-tiba datang membantu. Dia juga tidak rela kalau si Scott ini mengganti lukisan di dalam rumah. Dia bertanya-tanya, kok diganti sih? Kan lukisan yang dari saya itu udah bagus. Kata si Scott, saya nggak suka. Si Scott ngerasa sih bahwa si Charlie juga sebenarnya nggak suka kalau perabotannya diganti. Seperti itu. Jadi si Scott ini sebenarnya yang paling merasa udah tidak nyaman hidupnya itu seperti dihantui oleh si Charlie. Kalau si Annie ini karena dia wanita juga, dia masih feeling that it's okay, nggak apa-apa. Lagian juga si Charlie ini juga ngebantuin, jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya. Dia juga orang tua, itu yang ada di pikirannya si Annie. Berbeda banget sama si Scott. Nah, si Charlie ini juga merasa bahwa kayaknya si Scott tuh nggak suka sama saya. Si Charlie juga udah merasa, dan si Charlie dengan kurang ajarnya merencanakan melakukan pembunuhan terhadap Scott. Pada suatu pagi, si Scott lagi lari pagi, dan dari kejauhan si Charlie langsung menabrak si Scott yang sedang berlari pagi. Dan si Scott untungnya tidak sampai mati, dia cuman mengalami kecelakaan geger otak seperti itu dan harus dimasukkan ke rumah sakit. Di rumah sakit, si Annie menemani si Scott, dan Annie bilang sama Scott, kayaknya saya harus pulang ya gitu. Ya kamu pulang aja deh, tapi kamu ya baik-baik ya di rumah ya. Scott sebenarnya juga feeling aman gak ya kalau misalnya si Annie ini saya tinggalin sendiri gitu ya. Akhirnya si Annie memang pulang. Itu sudah bisa kebayang bahwa kalau di saat dimana Annie sendirian, si Charlie pasti akan langsung menyergap si Annie. Pokoknya ini orang psikopat banget deh. Maka dari itu, karena feeling si Scott yang seperti itu, akhirnya Scott itu call temannya si Mike. Mike, kamu kesini ya. Lalu Mike datang, lalu mereka berbicara mengenai si Charlie. Kamu sebaiknya cari tahu deh si Charlie ini seperti apa, karena saya nggak nyaman banget. Ini Charlie kok kayaknya bener-bener menghantui rumah dan segala macam. Coba tolong cari tahu. Sebelum sampai ke rumah sakit, ternyata si Mike sudah langsung cepat-cepat melakukan pencarian dulu nih di Google, nanya-nanya sama temannya polisi. Akhirnya si Mike pergi ke rumah sakit untuk menemui Scott, dan si Mike membeberkan bahwa, you know what, saya barusan menemukan bahwa si Charlie ini adalah orang bejat. Jadi istrinya yang dia bilang itu cancer, ternyata bukan cancer, tetapi istrinya itu dibunuh oleh Charlie. Charlie menyuruh istrinya menodongkan pistol ke mulutnya sendiri dan menarik pelatuknya. Dan si Charlie juga punya hutang yang sangat besar, makanya dia menjual rumahnya tersebut. Mendengar hal itu langsung lemes lah si Scott. Ya udah kalau gitu kamu harus menemani si Annie, gitu kan? Kamu buru-buru deh ke Foxlove. Nanti kalau kamu sudah sampai Foxlove, telepon saya ya, katanya si Scott. Si Mike langsung oke, saya langsung berangkat ke sana. Nah, ketika sampai sana beneran dong, ternyata si Charlie itu lagi di dalam Foxlove bersama Annie. Jadi dia bertamu ke rumahnya Annie, ngasih pizza. Si Annie juga nyuruh masuk. Jadi mereka lagi ngobrol-ngobrol berdua nih. Ngeri banget kan? Pada saat Mike datang, baru sampai di dekat jendela gitu ya, si Charlie duluan ngeliat si Mike. Jadi si Charlie bilang sama si Annie, kayaknya ada orang nih di luar nih, tunggu ya gitu. Jadi si Mike nggak dikasih masuk sama si Charlie. Jadi sebelum udah mau masuk, si Charlie buru-buru langsung keluar dan malahan mengejar si Mike. Lah si Mike ngapain juga ya, takut. Langsung mereka berdua ini malah kejar-kejaran sampai pada suatu titik itu stop, kenapa ya kita kejar-kejaran ya gitu ya, antara si Mike dan si Charlie ini ngomong-ngomongan, lagi ngobrol-ngobrol begitu. Lama-lama ngobrolnya tambah serius. Akhirnya si
Mike ini akhirnya langsung dibunuh oleh si Charlie. Matilah si Mike. Lalu si Charlie buru-buru pulang ke rumah Foxglove lagi, bilang, tadi orang-orang yang tadi mengganggu udah beres, udah saya beresin. Tuh, tadi yang ngintip-ngintip kita sudah saya beresin. Si Annie sama sekali tidak tahu bahwa yang dimaksud oleh si Charlie ini adalah si Mike. Nipu dia. Nah, ketika itu si Charlie pura-pura, duh kaki saya sakit tadi ngejer-ngejer. Dirawatlah si Charlie ini oleh si Annie. Sementara itu si Scott yang menunggu di rumah sakit, menunggu telepon dari si Mike, tidak mendapatkan jawaban-jawaban dari si Mike. Kemana ini Mike? Dia sudah bener-bener panik gitu ya. Untungnya pagi cepat datang dan akhirnya si Scott ini cepat-cepat pulang. Kalau enggak sudah dilahap sama si Charlie nih, si Annie. Ketika dia sampai ke rumah, di depan pintu langsung disambut oleh si Charlie. Charlie bilang, saya lagi mau bawain bunga nih buat si Annie. Nggak perlu lagi. Si Scott ini sudah sangat-sangat curiga bahwa si Charlie lah pelaku penabrakan dirinya sendiri dan juga dilatar belakangin oleh kasus-kasusnya si Charlie. Dia yakin banget kalau si Charlie ini juga ingin bermaksud yang tidak baik kepada si Annie. Akhirnya si Scott itu menjelaskan kepada Annie kasus-kasusnya si Charlie. Si Charlie itu nggak baik loh, Annie. Sayang, kamu selama ini sudah salah menganggap dia baik. Dia itu yang membunuh istrinya. Dia itu menjual Foxglove dengan maksud tertentu loh. Seperti itu. Oh iya, katanya si Scott. Annie, kamu kemarin si Mike pulang jam berapa? Si Mike nggak kesini kok, nggak ada Mike gitu katanya si Annie. Loh, saya suruh Mike kesini kemarin. Enggak, Mike nggak datang. Si Annie sudah mulai curiga. Kemarin sih si Charlie bilang ada orang di luar ngintip-ngintip, tapi bukan Mike. Charlie bilang itu anak-anak yang datang ganggu-ganggu doang gitu loh. Seperti itu. Wah, kemana ya si Mike ya? Si Scott bener-bener sibuk mencari si Mike. Sementara itu, si Scott kerja seperti biasa dan Annie di rumah. Tapi betapa kagetnya Annie ketika tiba-tiba Charlie muncul di belakangnya dia, memeluk dia. Lalu bilang, Annie, saya mau jujur deh sama kamu. Kamu pasti juga punya perasaan sama saya. Saya tuh jatuh cinta banget apa segala macam kepada si Annie. Annie kaget dong. Duh beneran, ternyata nih orang yang selama ini dia anggap udah tua, orang tua yang dia hormati, ternyata bener kata suaminya sendiri bahwa ini orang psikopat gitu. Terus Annie bilang, oke, gak apa-apa, ya udah kamu, saya lagi nggak mau ditemenin, saya mau istirahat dulu ya. Si Annie berusaha menghindar dari serangan si Charlie yang bertubi-tubi. Bingung dia ngadepin orang psikopat kayak gini kan, dan seram juga kan. Akhirnya si Annie berusaha untuk pamit undur diri pergi ke kamar. Ketika Annie pamit undur diri pergi ke kamar, akhirnya si Charlie ini pun mengerti. Akhirnya si Charlie bilang, ya udah kamu pergi deh istirahat ke kamar, saya juga mau mandi dulu ya, nanti kita ketemu lagi ya. Langsung si Charlie keluar dari rumah, si Annie buru-buru langsung kunci semua pintu-pintu yang ada di rumahnya. Setelah kunci pintu, dia langsung naik ke kamar atas dan kepingin menelpon si Scott. Nah, sebelum itu si Annie kaget banget ketika menemui bahwa ada satu pintu nih ya, yang di lantai atas yang terbuka. Dan selama ini dia taunya pintu itu tempat penyimpanan handuk. Nah, pas dia lihat ternyata di belakangnya lagi ini ada kayak pintu lagi. Pas dia lihat, dia jeblos masuk ke dalam, jadi jeblos gitu ya, ke dalam lorong tersebut. Ternyata lorong tersebut adalah rumah tersembunyi, jadi kayak kamar tersembunyi. Ternyata kamarnya si Charlie yang selama ini tinggal di situ. Ngeri banget ya. Ternyata selama ini si Charlie itu masih tinggal di rumahnya sendiri, yang which is mereka sudah berpikir bahwa ini Charlie tinggal di Royal Hotel. Akhirnya si Annie ngeliat sambil deg-degan, ketemulah ujung dari lorong tersebut, yang which is ujung dari lorong tersebut itu adalah di luar pekarangan rumahnya. Nah, ketika dia lagi nongol di ujung lorong tersebut,
ternyata ada si Charlie lagi di luar, di dekat mobil. Dan Charlie melihat si Annie. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran di dalam rumah. Jadi dikejar lagi masuk ke dalam rumah. Saling bergulatlah mereka. Mengerikan sekali. Untungnya nggak lama kemudian si Scott ini juga pulang. Pada saat Scott pulang juga terjadi lagi pergumulan dan kejar-kejaran seperti itu ya. Si Charlie ini bawa senapan dan itu sangat mengerikan. Kalian bisa tebak semua bahwa pada akhirnya untung saja cerita ini adalah happy ending. Si Charlie langsung ditembak mati ketika mereka berdua berhasil menguasai keadaan. Dan ini sangat-sangat menyeramkan banget ya, karena ceritanya itu sangat menegangkan, di mana si Charlie itu sudah benar-benar menodongkan pistol. Untungnya si Scott dan si Annie berhasil untuk bekerja sama menjatuhkan si Charlie. Scott yang awalnya tidak berani pegang pistol akhirnya berusaha untuk bisa pegang pistol dan menembak si Charlie. Seperti itu. Kisah yang menegangkan ini sudah berakhir. Charlie berhasil mati akhirnya setelah si Scott juga mencari berita tentang dirinya bahwa anaknya sendiri juga yang katanya tinggal di Florida. It is right, dia memang punya anak tapi tidak tinggal di Florida. Cuman si Scott berhasil mencari nomor teleponnya dan bilang dan bertanya kenapa gitu ya. Dan anaknya berhasil juga menjelaskan bahwa jangan sampai saya menemui ayah saya kecuali kamu mau ngasih tahu bahwa ayah saya sudah mati. Saya sangat benci sama ayah saya, bahwa ayah saya yang membunuh ibu saya dan segalanya. Dan terbukalah matanya si Scott ini. Nah, setelah berhasil menembak si Charlie, mereka berdua ini akhirnya lega. Dan mereka juga berhasil menemukan jenazahnya si Mike yang ternyata disembunyikan oleh si Charlie di kamar tempat dia tidur itu, di dalam rumah itu, didinginkan. Ini adalah orang-orang termasuk cerita untuk orang-orang psikopat yang sangat sangat terobsesi sama rumahnya. Saya baru pertama kali sih, biasanya kan orang terobsesi sama pasangannya segala macam, ini sangat terobsesi pada rumahnya. Demikian cerita hari ini. Saya sudah menceritakan secara detail, mudah-mudahan kalian semua suka. Kalau suka jangan lupa pencet like-nya. Please subscribe dan bunyikan loncengnya karena saya akan membawakan cerita lain yang lebih tambah seru-serunya. Dan pastinya kalau kalian bunyikan loncengnya, setiap kali muncul langsung ada notifikasinya, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Thank you very much. Namaste.